warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutia Arimbi. Di video kali ini teman-teman, aku bakalan share ke kalian jenis-jenis pinjaman yang bisa kalian gunakan di Pegadaian ya. Dan buat kalian yang butuh informasi ini, stay tune terus. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau di Pegadaian itu selain kita bisa menggadaikan barang, kita juga bisa mengajukan berbagai macam pinjaman. Tentunya di Pegadaian sendiri dia menawarkan banyak banget jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita. Dimana nantinya sebelum kita mengajukan pinjaman itu kita akan diminta memilih untuk pinjaman sesuai dengan jenisnya ya. Jadi kalian wajib banget untuk tahu jenis-jenis pinjaman yang akan kalian pilih berikut dengan jaminan yang bakal kalian gunakan. Karena pastinya dari masing-masing pinjaman itu mereka menetapkan peraturan dan juga ketentuan yang berbeda-beda. Berikut dengan besar kecilnya jumlah pinjaman yang nantinya bakal kalian terima itu juga akan berbeda ya teman-teman, tergantung dari jenis pinjaman yang kalian pilih dan juga barang yang kalian jadikan jaminan. So buat kalian yang berencana untuk mengajukan pinjaman di Pegadaian, kalian wajib banget nonton video ini sampai akhir sebelum kalian mendatangi kantor Pegadaian. Ya langsung aja kita mulai ke jenis pinjaman pertama ya teman-teman, yaitu bernama KCA atau kredit cepat aman. Dimana KCA ini sendiri dibuat untuk kita para nasabahnya memenuhi kebutuhan produktifnya ya teman-teman, dan biasanya kebutuhan ini akan bersifat mendesak. Karena itulah untuk KCA ini sendiri proses pencairannya itu hanya memakan waktu beberapa menit aja. Dan kalian bisa mengajukan pinjaman di KCA atau menggunakan pinjaman KCA ini dengan menggadaikan beberapa jenis barang ya teman-teman. Dan untuk jenis barangnya kalian bisa nonton di video aku yang ini. Di situ aku sebutin barang-barang yang bisa kalian jadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman jenis KCA ini. Dan pinjaman KCA ini teman-teman, Pegadaian hanya menawarkan waktu atau tenornya itu selama 120 hari atau 4 bulan aja. Dan jenis pinjaman yang kedua yaitu Krasida ya teman-teman, dimana Krasida ini juga dibuat untuk memenuhi kebutuhan produktif kita para nasabahnya ya. Tapi bedanya kalau KCA instan itu kita bisa menggunakan beberapa barang sebagai barang jaminan, tapi kalau Krasida pihak Pegadaian hanya akan meminta emas sebagai jaminannya. Sedangkan untuk tenornya sendiri, Krasida ini bisa dibilang lebih ringan karena Krasida ini memiliki tenor 6 sampai dengan 36 bulan ya teman-teman. Sedangkan pinjaman ketiganya yaitu bernama Kreasi ya teman-teman, dimana pinjaman Kreasi ini dibuat khusus oleh pihak Pegadaian untuk kalian para UMKM, mau itu usaha online atau usaha apapun yang kalian buka di rumah ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan pinjaman ini sendiri, pihak Pegadaian akan menetapkan syarat di mana kalian harus menyertakan surat keterangan usaha, baik itu SIUP, SKU atau SIU ya teman-teman, untuk berkas pengajuannya. Dan untuk mendapatkan pinjaman ini kalian harus menggadaikan BPKB atau kendaraan sebagai jaminannya. Dan untuk pencairannya sendiri, Kreasi ini setidaknya membutuhkan waktu 3 hari ya teman-teman, karena pihak Pegadaian akan menganalisa barang yang kalian jadikan jaminan dan juga menyesuaikan data-data kalian. Sedangkan untuk tenor waktunya itu sama dengan Krasida tadi ya teman-teman, yaitu mulai dari 6 sampai dengan 36 bulan. Tapi kerennya kalau untuk pinjaman Kreasi ini teman-teman, karena yang jadi jaminan itu adalah kendaraan dan juga surat-suratnya, kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 500 juta rupiah. Sedangkan pinjaman yang keempat adalah pinjaman serbaguna. Sesuai dengan namanya, pinjaman ini bisa kalian gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kalian ya, baik itu biaya pernikahan, biaya pendidikan, ataupun renovasi rumah dan yang lainnya ya teman-teman. Serupa dengan pinjaman Kreasi tadi, untuk mendapatkan pinjaman ini kalian bisa menjadikan kendaraan atau BPKB kendaraan kalian sebagai jaminannya. Tapi bedanya kalau Kreasi kalian harus menyertakan surat keterangan usaha, tapi kalau untuk pinjaman serbaguna ini kalian harus menyertakan surat keterangan kerja dan biasanya akan dilengkapi dengan slip gaji. Sedangkan untuk tenornya sendiri sama ya teman-teman, yaitu mulai dari 6 sampai dengan 36 bulan. Dan itulah teman-teman jenis-jenis pinjaman yang bisa kalian pilih di Pegadaian ya, sesuai dengan barang yang akan kalian jadikan jaminan. Jadi sekali lagi, sebelum kalian mendatangi kantor Pegadaian, kalian tentukan dulu untuk apa kalian mengajukan pinjaman itu, karena dari situ kalian bisa menentukan jenis pinjaman apa yang akan kalian gunakan. Dan teman-teman, sampai di sini aja ya video aku kali ini. Semoga video tadi bermanfaat, dan juga jangan lupa buat like dan juga komen, dan kalian juga boleh banget share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu setidaknya jenis-jenis pinjaman yang bisa mereka pilih sebelum mereka mendatangi kantor Pegadaian ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.